Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas mengenai jadwal kalender ekonomi ya yang rilis malam ini. Dan nanti kita akan cek sore hari ini ya kondisi indeks dolarnya seperti apa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat, dan saya menggunakan website daripada forexfactory.com. Oke, langsung aja kita check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini, yang pertama pukul 20.30 ya, ada 3 high impact. Yang pertama ada core retail sales month over month, dimana kalau kita lihat dari data sebelumnya, previousnya adalah 0,1%, kemudian forecastnya adalah minus 0,1%. Jadi ketika aktualnya sesuai dengan forecast, maka di sini akan melemahkan indeks dolar. Artinya indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau nanti aktualnya menghasilkan angka di atas previous ya, nah di situ baru menunjukkan positif untuk indeks dolar. Selanjutnya ada retail sales. Di sini kalau kita perhatikan datanya tidak ada perubahan dari angka sebelumnya. Minus 0,1%, diprediksi ada angka minus 0,1%. Dan tentunya ketika aktualnya menghasilkan angka di atas forecastnya ataupun previous ya, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah forecast ataupun previous baru menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Artinya akan terjadi penurunan. Tapi saat ini kondisinya angkanya tidak ada perubahan ya, netral di posisi retail sales month over month. Dan posisi tersebut menggambarkan tidak ada perubahan ya, maka memungkinkan market akan bergerak konsolidasi. Tapi kalau secara keseluruhan, kalau kita lihat dari data yang terakhir rilis, di sini ada unemployment claim ya, tingkat klaim pengangguran. Angkanya ada penurunan sebesar 219.000, dari data sebelumnya adalah 220.000. Dan ketika nanti aktualnya sesuai forecast atau turun di bawah forecast, ini baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya naik di atas forecast, bahkan naik di atas previous, maka banyak orang yang mengklaim pengangguran. Di situ menggambarkan kondisi ekonomi Amerika tidak bagus ya di data tersebut, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan kalau kita perhatikan dari ketiga data ini beragam ya, yang satu menunjukkan positif untuk unemployment claim, tapi core retail sales-nya menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Artinya ada negatif itu penurunan terhadap indeks dolar. Jadi tiga-tiganya ini tidak menunjukkan peluang adanya buyers momentum yang cukup kuat atau seller momentum yang cukup kuat untuk indeks dolar itu sendiri. Jadi nanti kita lihat aktualnya apakah sesuai dengan forecast atau apakah ada perubahan dari angka tersebut. Dan tentunya saat ini yang pastinya ketika rilis pukul 2 dini hari, Federal Fund Rate ya, suku bunga tidak dinaikkan dan masih mempertahankan suku bunga yang ada sebesar 5,5%. Dan waktu FOMC press conference juga si Jeremy Powell lebih menyampaikan dovish-nya ya di tahun 2024, yaitu memangkas tingkat suku bunga hingga 75 basis point. Makanya sampai saat ini indeks dolar masih dalam tekanan seller, dan dampak terhadap XAU/USD sampai saat ini masih kokoh dalam posisi bullish-nya. Sekarang kita akan cek untuk market indeks dolar ya. Kita lihat dulu sore hari ini seperti apa kondisinya. Langsung aja kita check it out. Oke, untuk indeks dolar ya sore hari ini di time frame 1 jam, kalau kita perhatikan memang pergerakannya lebih konsolidasi ya. Sempat terjadi penurunan dari sesi Asia karena tekanan seller yang cukup kuat di posisi hari Rabu, dan dini hari itu terjadi impulsif bearish yang cukup signifikan. Bahkan tadi pagi sempat terjadi open gap down, dan open gap down ini sampai saat ini belum tertutup. Meskipun tadi di pukul 14.00 sesi Eropa terjadi kenaikan ya di 1 jam pertama, dan tidak berhasil juga menutup gap tersebut. Tapi market kecenderungan akhirnya kembali lagi bearish, dan sekarang terlihat memang konsolidasi ya, belum ada perubahan. Dan saya melihat di posisi ini ketika nanti malam indeks dolarnya kembali lagi menguat, memang posisinya setelah impulsif bullish, oke, harusnya sih ini membentuk correction wave ya, yaitu wave A, B, C ya, dan tentunya akan menutup open gap down-nya. Jadi memungkinkan masih ada potensi bullish untuk koreksi. Tapi secara tren memang masih dalam posisi tren bearish, dan kalau tadi saya tandain di area
yang belum tersentuh ya, yaitu 103,04, yaitu di 38,2%. Makanya di sini saya tandain untuk pantau pattern terbentuk di area resisten 103,06. Ini yang pertama. Dan kemudian tapi kalau dia bergerak breakout dulu di bawah support hari ini ya, di posisi ini, maka dia kecenderungannya akan bearish. Intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya menurut saya potensinya konsolidasi, tapi menunggu hasil daripada news nanti malam ya, yang menunjukkan apakah ada sedikit tekanan buyers momentum untuk indeks dolar, maka memungkinkan membentuk correction wave ABC seperti ini. Tapi kalau ternyata data-data Amerika nanti malam pukul 20.30 tidak menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar, bahkan menunjukkan negatifnya, ya maka seller momentumnya akan berlanjut terjadi penurunan atau terjadi penurunan untuk indeks dolar. Karena secara keseluruhan trennya, ingat tren indeks dolar ini masih dalam posisi bearish, belum ada perubahan atau reversal candle. Oke, sekarang kita lihat untuk market XAU/USD ini ya, apakah peluangnya akan sesuai dengan kondisi indeks dolar saat ini, apakah akan terjadi koreksi atau akan continuation untuk melanjutkan kenaikannya. Kita cek dulu, langsung aja kita lihat di time frame 4 jam untuk XAU/USD. Oke, untuk market XAU/USD di time frame 4 jam, kalau saya perhatikan pergerakan saat ini masih di area resisten ya. Belum ada perubahan, tapi secara pembentukan candle terakhir di sini ada pukul 17.00 ya. Selesai candle ini membentuk spanning top ya, Anda bisa lihat secara langsung. Ya memungkinkan sih harusnya ada koreksi ya. Jadi kita bisa tangkap area yang lebih rendah dari posisi pergerakan XAU/USD saat ini. Itu gambarannya. Tapi kalau secara range pergerakan sampai di posisi hari Kamis ini ya, kalau kita lihat dari low terakhir di minggu ini ya, yaitu di posisi 1972.96 sampai dengan level tertingginya hari ini, itu sudah mencapai 67.29 dolar per troy ounce loh. Artinya kalau dia bergerak dalam range pergerakan sesi selama 1 minggu ya, Senin sampai dengan Jumat, harusnya ini memang sudah selesai. Range-nya sudah cukup tinggi sekali, karena biasanya kan 40 sampai 50 dolar per troy ounce rata-rata seperti itu. Tapi karena adanya keputusan tadi ya, dampaknya dari news ya, si Jeremy Powell lebih dovish ya, dan akan memangkas lebih banyak lagi di tahun 2024. Maka di sini dorongan buyers momentumnya sangat kuat hingga mencapai 67.29 dolar per troy ounce. Menurut saya sih kalau kita kejar buy di posisi ini, kalau saya pribadi memang jarang melakukan hal tersebut, karena saya melihat juga di posisi sebelah kiri, di posisi ini ya. Nah, ini kan ada area base nih, panjang banget nih, dan tentunya area ini juga banyak sekali terjadi buyers dan seller ya bertemu di wilayah tersebut. Jadi memungkinkan akan bergerak konsolidasi sih. Menurut saya seperti itu. Apakah ini nanti akan meneruskan pembentukan chart pattern, baik itu konsolidasi ataupun bullish flag ya kan, atau membentuk ascending triangle ataupun symmetrical triangle, masih memungkinkan itu bisa terjadi. Itu gambaran saya di posisi saat ini untuk XAU/USD, karena range-nya mingguannya udah sampai di 64 ya, di atas 50 dolar per troy ounce. Menurut saya itu udah sangat tinggi sekali. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam dulu ya. Kita lihat, nah pergerakan di time frame 1 jam dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa memang terlihat konsolidasi ya di posisi ini. Jadi kalau kita kasih batas atas dan batas bawah di area konsolidasinya, range-nya antara 2040.29 sampai dengan low-nya di 2029.17. Nah, ini adalah area konsolidasinya. Apakah mampu keluar di area ini untuk nanti malam, atau lebih terjadi pergerakan bearish-nya sih lebih baik ya, karena saya akan menunggu di area yang lebih rendah di posisi saat ini. Karena ketika market bergerak koreksi, itu saya bisa nangkap di posisi yang lebih rendah untuk saya pantau. Artinya kalau kita lihat update di posisinya, karena kan hari ini high lebih tinggi ya, saya tarik sampai posisi high-nya. Nah, setidaknya akan menguji dulu, karena batas breakout tadi saya sampaikan di analisa pagi kan di 2023 ya, poin 80 di area sini. Dan saya akan update yang terbaru ya,
Yang terbaru ada di sini ya. Nah, ini batas breakout yang menurut saya akan menunjukkan potensi yang cukup kuat ya, mendekati strong high atau resisten di hari kemarin. Jadi kalau area tersebut di breakout, maka memungkinkan dia akan koreksi. Dan koreksinya sampai area berapa? Kita tarik aja minimal antara 20 sampai 30 dolar. Jadi mendekati 38,2% ini yang menurut saya cukup bagus sampai 2024. Artinya saya akan pantau di posisi area ini ya, untuk mengejar bawah di area ini. Saya akan pantau di posisi ini untuk zona buy. Ketika betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar ataupun trend setup ya seperti ini, dan maka menurut saya bisa berpotensi dia akan kembali lagi meneruskan kenaikannya. Jadi gambaran saya seperti itu ya polanya ya. Nah, seperti ini. Oke, ingat zona buy itu bukan sinyal ya, tapi bisa dijadikan acuan ketika ada potensi terjadinya pembentukan pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Tapi kalau kecenderungan nanti malam berhasil breakout close di atas resisten hari ini di 2040.29, ya pastinya market akan bergerak bullish kembali. Sampai area berapa bullishnya? Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, dari bullishnya ini kita cek di sisi kiri yang paling menonjol ya. Di sini ada zona sell yang pernah saya tandain ya, kurang lebih di area sini. Kita coba tarik dulu ya posisinya sampai di area sini di level berapa ini. Di kisaran 2071 sampai 2065. Coba kita tarik range hariannya ya, memungkinkan nggak sampai ke sana. Kalau kita lihat dari low hari ini itu di posisi ini ya, sebentar saya cek dulu. Oke, di sini kalau menurut saya sih terlalu tinggi ya sampai sini ya. Ini 36, 37. Saya mengambil range hariannya kurang lebih dia mendekati di level 2050-an ya, 54 sampai 60 lah. Di area tersebut. Artinya kalau kita lihat di posisi yang tertinggi di sini nih ada support terbentuk sebelumnya ya, di posisi ini. Ya kurang lebih di 2057.67 itu target kenaikannya ya, targetnya sampai sana. Oke, itu gambaran saya. Jadi secara keseluruhan tren untuk XAUUSD ini bullish, tapi saya mengharapkan sih ada koreksi dulu ya, supaya saya sendiri bisa menangkap buy yang lebih rendah dibandingkan posisi harga saat ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa review sore hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Dan silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana memang sesuai, bisa diikutin. Jika mana tidak sesuai, tidak usah diikutin. Dan teman-teman bisa cocokkan aja dengan trading plan masing-masing. Support terus channel Zona Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.